Jadi ketakwaan itulah yang menjadikan modal dasar kita untuk bisa mencapai derajat yang tinggi lewat pakaian takwa. Takwa secara umum menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Takwa secara khos, kalau menurut Ali bin Abi Thalib ditanya, wahai Ali, apa sih menurut engkau takwa itu? Yang kata Allah semua kesenangan dunia itu ternyata ada yang lebih bagus, yaitu sifat ketakwaan. Ali menjawab, bagiku takwa itu 4. Takwa adalah al-khawfu minal jalil. Sama kata Ali, al-khawfu minal jalil. Ada rasa takut yang kuat kepada Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa. Takut kepada Allah. Kalau manusia takut kepada makhluk, mundur. Ibu takut sama harimau, semakin maju apa semakin mundur? Ibu takut sama suami, takut sama orang, maka kita akan mundur. Tapi beda kalau takut sama Allah, maka otomatis kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah lewat melakukan ketaatan. Maka mana buktinya takut ibu pada Allah? Ketaatan terus kita tambah, terus kita lakukan. Itu namanya takut kepada Allah. Nah, orang takwa itu seperti itu. Dimanapun, dengan siapapun, kapanpun merasakan kehadiran Allah. Ada zikir yang diajarkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Kalau ibu merasa muraqabah, ketakwaan kita kepada Allah terus stabil, terus dinamis, senantiasa kalau mulutnya lagi nganggur. Ini ibu-ibu, bapak, para pemirsa, kira-kira mulut kita itu setiap hari banyak nganggurnya apa banyak sibuknya? Jadi ketika mulut kita ini nganggur, diajarkan oleh ulama-ulama salaf, Allahu khadiri, Allahu syahidi, Allahu muttali'un alayya. Allahu syahidi, Allah menyaksikan saya. Allahu khadiri, Allah hadir dekat saya. Allahu muttali'un alayya, Allah selalu melihat ke diri saya. Nah, ketika orang itu merasakan ketakwaan kepada Allah, muncul rasa takut kepada Allah karena merasa Allah itu ada pada dirinya. Tuh, jadi takwa itu pertama al-khawfu minal jalil. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, apa itu takwa? Takwa adalah wal amalu bitanzil. Kata Ali, yang dimaksudkan orang takwa itu adalah wal amalu, mengamalkan, bitanzili, terhadap apa yang telah diturunkan Allah. Yang diturunkan Allah apa Bapak Ibu pemirsa? Al-Quran. Makanya kalau Rasulullah mengatakan taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan, kata Rasulullah, kepada kalian semua 2 perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Dijamin hidup kamu gak bakal carut marut, gak bakal tersesat kalau berpegang kepada 2 perkara ini. Kitaballah wa sunnata Rasulillah. Al-Quran dan hadis. Maka kalau kata Ali takwa adalah wal amalu bitanzil, mengamalkan terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kayak kita semua, kalau sudah membaca Al-Quran, dipelajari artinya, diamalkan isinya. Membaca Al-Quran keutamaan, mengamalkan isi Al-Quran kewajiban. Bapak, Ibu pemirsa, keutamaan sama kewajiban tinggi mana derajatnya? Tinggi mana? Tinggi mengamalkan. Kalau membaca Al-Quran keutamaan, mengamalkan Al-Quran kewajiban. Nah, orang takwa itu diharapkan sempurna. Ya bisa baca Quran, ya bisa tadabbur Quran, ya bisa mengamalkan Quran. Tapi kalau kita belum ada kesempatan bisa baca Quran, kan ada orang itu baru kenal agama Islam itu usia 60. Tapi dari bayi muslim. Ya kan? Ayahnya muslim, maknya muslim. Tapi baru mengenal alif, ba, ta, usia 60 ikut ngaji.
Nggak ada kewajiban dia harus segera bisa baca Quran. Yang penting dia bisa mengamalkan Al-Quran. Makanya kalau kita ngajarin ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang baru belajar Al-Quran sudah usia tua, biar aja fasohanya nggak perlu ditekankan. Namanya juga udah yakin ini. Kalau yang ngajarin saklek, ayo nek, ma, fa, pa, kaifafa kata dia, kaifapa. Sama kan kita ngajarin kalau maaf, bu, alhamdulillahirabbil alamin. Dia baru belajar Al-Quran, ngalamin. Ngalamin bu, ngalamin. Diulang-ulang nggak bisa ngalamin, ya udah ibu ngalamin dah. Ya. Wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran itu kewajiban. Membaca Quran hanya keutamaan. Sehingga kalau ada orang belum bisa membaca Quran, tapi perilakunya, tutur katanya, tatapannya, sikapnya, gerak-geriknya itu kok seperti Al-Quran, maka orang itu jauh lebih baik imannya ketimbang kita yang barangkali kita pintar baca Quran tapi akhlaknya belum mencerminkan seperti Al-Quran. Jadi Al-Quran diamalkan. Kalau Allah mengatakan tentang tauhid, beriman ya kepada Allah, percaya ya kepada Allah, lakukan ibadah yang sempurna, yang aku perintahkan kamu lakukan, yang aku larang ya jangan dilakukan. Ya kita udah ngikutin apa kata Al-Quran. Contoh, kalau Al-Quran mengatakan wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu ketika disapa orang lain. Orang takwa mengamalkan Quran. Oh, aku nggak boleh kalau disapa siapapun, baik yang nyapa itu orang yang nyenengin aku atau yang nyama itu ngeselin aku nggak boleh buang muka. Siapa yang ngajarin? Allah. Kan kadang manusia itu digoda setan tadi. Kalau yang nyapa orang kaya, kalau yang nyapa orang miskin pura-pura gini aja nggak dengar. Takwa itu dua itu. Wal amalu bitanzil. Al-Quran ada tauhid, keyakinan. Al-Quran ada syariah, masalah ibadah. Al-Quran ada muamalah, bagaimana hubungan kita sama manusia. Al-Quran isinya ada syirah, nabawi, sejarah-sejarah atau kisah-kisah para nabi. Itu semua diamalkan. Bagaimana caranya? Bertahap dengan kita mengaji, dengan kita duduk di majelis ilmu, maka kita akan bisa mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, menurut Ali takwa itu apa? Wal qana'a au ar-ridho bil qalil. Qana'a, lapang jiwa, nerimai, rela, ridho bil qalil, walaupun dikasih Allah sedikit. Jadi manusia itu tidak bisa keluar dari lingkaran takdir Allah. Kapasitas makhluk, kapasitas kita sebagai hamba Allah minta dan memohon. Tapi yang memberikan adalah kewenangan Allah. Maka ketika kita berusaha, ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah beraktivitas untuk menginginkan hasil maksimal, kalau Allah belum kasih sesuai keinginan kita, tawakallah kepada Allah, itu takwa. Sehingga nggak stres, ya. Tuh takwa. Yang keempat, takwa itu adalah al-istihdadu liyaumir rohil. Jadi takwa itu selalu siap-siap mencari bekal untuk hari akhirat. Makanya orang takwa itu segala macam actionnya disandarkan kepada Allah. Ngurusin keluarga ya karena Allah. Antarin cucu sekolah karena Allah. Bekerja ya karena Allah. Kemudian apalagi segala macam action kita, aktivitas kita. Dari mulai kita keluar rumah sampai pulang lagi ke dalam rumah. Dari mulai kita bangun sampai tidur kembali. Kalau kita ta'alukkan, kita sandarkan kepada Allah. Di situ ada nilai ketakwaan. Maka di sini kata Allah, lilladzina taqau, untuk orang-orang yang takwa. Inda rabbihim, di sisi mereka, orang-orang takwa dapat apa? Jannatun, taman-taman surga. Tajri mil taktiyal andar, tajri mengalir, min taktiya di bawah taman-taman surga tadi. Apa yang mengalir? Al anharu, sungai-sungai. Khalidina, mereka masuk kekal fiha, di dalam surga.
Wa azwajum mutahharatun, dan mereka yang takwa tadi, yang tidak menonjolkan syahwat-syahwatnya tadi, mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan. Apa maknanya? Wa azwajum mutahharun, wanita-wanita nanti kalau berada di surga tidak mengalami haid, tidak mengalami nifas. Di surga nggak ada ingus, nggak ada jigong, nggak ada kentut, nggak ada kotoran, nggak ada. Jadi tidak mengalami haid dan nifas. Waridwanun, dan mereka mendapatkan keridhaan minallahi dari Allah. Wallahu, dan adapun Allah itu basirum, maha melihat bil ibadi terhadap hamba-hambanya.